Subrek ya, subrek, amin. Halo sobat mini GP, selamat bertemu kembali. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Oke, dalam episode kali ini saya mau berbagi sedikit terkait dengan apa sih yang diperlukan dalam eh, persiapan balap mini GP ya, terutama terkait dengan spare part apa aja yang kita harus siapkan atau kita butuhkan ya pada saat race nanti gitu. Jadi kita harus persiapkan spare partnya karena memang pada saat nanti di lapangan ada kendala, jadi kita sudah punya untuk spare partnya, jadi kita nggak cari-cari atau tidak menyusahkan teman atau rekan-rekan lain untuk meminjam barang. Ini saya berbagi sedikit berdasarkan pengalaman setelah mengikuti kegiatan balap mini GP. Tapi teman-teman boleh mengikuti, boleh enggak, tidak juga ya. Cuman saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman atau cerita sedikit. Yuk kita lihat mungkin apa saja yang harus dipersiapkan dalam persiapan balap mini GP, terutama untuk spare partnya. Yuk. Nah, ini spare partnya. Oke, kalau ini ban ya, ban untuk balap persiapan. Tapi ini kan kalau balap ban itu masih agak cukup awet ya. Ini mungkin nanti kita skip dulu untuk yang ban. Jadi ini teman-teman, kalau Kevin persiapannya atau cadangan spare partnya ada, kita masukkan box satu seperti ini. Nah, ini teman-teman, jadi inilah spare part yang Kevin selalu stok ya, atau persiapan balap tuh. Kalau ini sih angin aja, kipas angin. Jadi kalau pada saat Kevin gerah di lapangan, dia minta angin biasanya gitu. Jadi walaupun di lapangan ada angin, tapi tetap angin alam ya. Kevin kadang-kadang pengen mendinginkan badannya dengan cepat tuh. Oke. Nah, ini ada cadangan busi gitu ya, nanti kita siapkan. Takutnya di lapangan busi kendaraannya mati mendadak atau sudah tidak layak, jadi kita tidak bingung. Jadi kita punya punya cadangannya. Taruh. Kalau ini sih cuman tameng buat di sini ya, cuman ini belum dipasang. Ini belum dipasang. Kalau Kevin lagi latihan nggak mau pakai fairing, jadi biar lebih, istilahnya motornya lebih terlihat bagus. Jadi kita sebenarnya pengen pasang di sini, tapi ini belum sempat dipasang. Nah, ini teman-teman, jadi ada beberapa box dan kita keluarkan dulu ya. Oke. Maaf teman-teman ya, ini agak berantakan. Nah, ini teman-teman, jadi inilah spare part cadangan yang Kevin
selalu siapkan gitu ya. Jadi mungkin kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau ini kan tadi busi ya, busi jadi buat keperluan kalau nanti si motor businya ada kendala, jadi kita udah punya. Nah, ini kotak kecil ini adalah spuyer teman-teman. Jadi kalau nanti di lapangan kekeringan atau kebasahan motornya, mekaniknya butuh spuyer, walaupun mekanik punya ya, dari Mikro itu selalu lengkap alat-alatnya teman-teman, mekaniknya selalu bawa baik spuyer dan lain-lain, tapi nggak ada salahnya kita kita cadangkan spuyer ini tuh. Nah ini yang penting juga teman-teman, jadi ada baut-baut ini untuk nanti kan biasanya kadang-kadang motor di lapangan getarannya kenceng, ada baut yang lepas atau apa. Sebelum race berikutnya atau sebelum latihan berikutnya kita cek lagi kalau ada baut yang hilang, jadi kita sudah punya cadangannya tuh. Nah, ini gear depan teman-teman, gear depan. Gear belakang Kevin juga selalu sedia ya, tapi ada di kompar kotak yang lain karena itu cukup banyak dan cukup berat, jadi tidak mungkin digabungkan dalam ke box kotak ini. Jadi kita ini spare part yang ringan-ringan aja kita masukkan ke sini. Nah, ini gear juga macam-macam, ada buat yang trek pendek, ada buat juga trek yang panjang seperti sentul. Nah ini juga baut sih tadi. Nah, ini sama bautnya, cuman ini bautnya agak lebih besaran, kalau nggak salah L8 atau L10 gitu ya. Nanti kalau salah ya dikoreksi gitu. Ini baut. Nah, ini juga ada bearing. Jadi bearing kalau ini kebetulan kita stoknya bearing buat roda atau pelek kita siapkan, jadi memang, tapi ini nggak wajib selalu ada ya, karena bearing ini kan pemakaiannya cukup jangka panjang dan jarang rusak. Kebetulan memang punya Kevin juga sudah waktunya ganti motornya, jadi ini kemarin kita siapkan cadangannya, jadi nanti kalau sudah sempat kita ganti biar lebih baik lagi perputaran rodanya. Nah, ini ada beberapa kotak juga yang besar. Oke, maaf ya, kita syuting dengan apa adanya. Oke, kita buka. Nah, ini yang pertama nih, yang paling sering gitu ya, yang paling sering diganti. Nah, ini yang paling sering diganti adalah kampas kopling. Nah, ini kebetulan ada contoh yang sudah rusak atau sudah termakan. Nah, ini gini teman-teman, jadi biasanya itu kalau sudah hangus begini, nah ini yang kurang baik ya istilahnya ya, kurang baik, jadi memang harus sudah diganti. Kadang-kadang juga nggak fokus ya ini ya. Bentar. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi kadang-kadang di sini sudah ada yang lecet atau apa, atau pecah-pecah, jadi ini kita ganti nih. Nah, kita pakai yang PR3 gitu ya, pakai yang PR3 gitu, jadi biar lebih kuat gitu ya. Nah, di sini juga ada perbedaannya, di sini ada yang besi, di sini ada yang aluminium. Nah, ini aluminium nih teman-teman, jadi memang kalau aluminium itu lebih ringan dibandingkan yang besi nih. Nah, ini besi nih, ini besi lebih berat, jadi kita sebenarnya pakai yang cari kalau bisa yang aluminium spare partnya teman-teman, gitu. Cari aluminium ya itu. Dan ini cukup rajin untuk mengganti
kampas koplingnya ya kalau bisa dibilang itu ya, cukup rajin. Bukan kampas kopling ya sebenarnya, kampas lah ya, karena motornya juga nggak pakai kopling ini ya, sorry. Nah oke, lanjut ke kotak selanjutnya. Nah di sini Kevin juga ada beberapa cadangan ban dalam itu ya, ban dalam ini rantai, jadi ini khusus buat disentul, jadi pada saat kita misalkan latihan atau balap disentul, jadi nggak potong-potong rantai lagi itu. Nah kan karena kalau rantai disentul otomatis gearnya lebih kecil, otomatis rantainya juga lebih pendek ya karena gearnya kecil. Nah kalau di sirkuit-sirkuit yang dadakan atau sirkuit go-kart itu kan track sirkuitnya pendek ya, jadi gear belakang otomatis lebih besar, jadi rantainya lebih panjang. Nah jadi kita nggak usah potong-potong lagi nanti. Nah ini beberapa rantai yang belum terpakai, terus ada koil takut mati pengapiannya ya, takut mati pengapiannya, jadi kita siapkan. Lalu ban dalam, nah ini penting teman-teman, ban dalam kalau kita ganti ban ini ya, karena kan keras ya kalau mengganti ban luar itu bannya perlu dicungkil. Nah kadang-kadang kalau kita cungkilnya nggak hati-hati, dia bisa merobek ban dalam gitu ya. Nah ini selalu wajib ada sih kalau Kevin ya, selalu wajib ada. Nah ini kita ke box yang berikutnya. Nah ini tadi ban dalam masih sebenarnya sama. Nah ini oke, ada puli atau tarikan mesin. Jadi kadang-kadang kalau putus repot, kita daripada lama udah kita pasang aja yang ini, yang sudah ada spare partnya. Nah ini juga nggak wajib ada ya teman-teman, tapi Kevin juga selalu siap dalam kondisi apapun. Kalau master remnya ini bermasalah sewaktu-waktu, kita juga sudah punya cadangannya. Tapi alhamdulillah sih selama ini kalau master rem nggak ada kendala gitu ya. Nah ini packing juga ya, packing nih kalau ganti mesin atau turun mesin atau mau persiapan balap pasti kan dicopot semuanya, dibongkar semuanya, otomatis packing ini robek gitu ya, robek, jadi harus diganti langsung. Ini kampas rem juga ada ya, kampas rem depan belakang. Lalu ini juga ada kampas rem juga ya, kan ada modelnya yang berbeda ya kampas remnya ya. Tadi nih nah, ini ya kampas rem ini ada yang modelnya berbeda, jadi kita kadang-kadang dia udah siap dua-duanya tuh, udah siap dua-duanya. Nah ini apa ya, packing knalpot. Ini packing knalpot, jadi kalau suka bocor itu ya knalpot, jadi kita packingnya sudah kita siapkan juga. Walaupun di sini ada packing, tapi ini kan packing intake ya, ini packing intake, ini blok semua sama. Nah kalau yang ini sih sebenarnya spare part ini aja, spare part isi tarikan ini ya, isi tarikan puli ini gitu ya, isi tarikan puli ini tuh. Nah ini kemarin sisa ini sih, kalau ini kita ring seher, jadi ring seher kalau mau balap aja kita misalkan sehernya masih bagus, kita ganti ringnya aja itu. Nah mungkin itu sih teman-teman, jadi yang barang-barang
yang mungkin kita persiapkan ya, atau spare part yang kita persiapkan terkait dengan balap di mini GP ya. Nah ini gitu, jadi tapi dari kesemuanya ini sih teman-teman juga nggak harus ada semua gitu ya, kan ini tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau saya untuk Kevin karena nggak mau ribet jadi ya saya persiapan semuanya gitu. Oh iya teman-teman, satu lagi, jadi karena spare part ini sebenarnya tergolong murah, jadi saran saya kalau mau pesan online atau datang langsung ke tokonya, kalau bisa, kalau yang rumahnya jauh ya kayak saya, belinya sekaligus saja, jadi lebih murah di ongkir gitu ya, dibandingkan beli satu-satu gitu ya. Tapi ya itu balik lagi tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah mungkin itu sih teman-teman dari persiapan spare partnya Kevin itu. Nah kalau menurut saya, mungkin saya berbagi pengalaman sedikit ya, dari semua spare part ini nggak harus teman-teman stok ada aja, tapi menurut saya yang penting ya yang harus punya harus ada stok itu. Yang satu, kampas, jelas ini sering penggantiannya ya. Maaf, ini sering penggantiannya. Terus baut ini baut ya. Terus busi juga sering mati itu. Terus rantai kalau bisa ya ada, karena kadang-kadang kalau putus atau udah kendor susah setelnya, repot gitu ya. Terus kalau gear bisa menyesuaikan lah ya teman-teman, menyesuaikan. Kalau teman-teman juga ada ini juga kebutuhan, mungkin spuyer gitu ya, spuyer sama ban dalam sih. Itu sih pengalaman yang sering ganti-ganti itu ya spare partnya. Kalau selebihnya sih opsional teman-teman aja gitu ya. Jadi nah itu teman-teman, jadi itulah spare part yang sering Kevin gunakan gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman, terima kasih. Kalau mungkin kiranya bermanfaat, bisa di share ke teman-teman yang lain atau ke pencinta hobi mini GP gitu ya. Nah kalau teman-teman suka dengan videonya juga, kalau ada masukan saran silahkan komen. Kalau suka silahkan diklik tombol subscribe-nya buat mendukung Kevin semangat lagi bikin video-video apa sih terkait kebutuhan mini GP ya, nanti kita akan coba buatkan gitu. Nah mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, tetap semangat berlatih, tetap jaga sportivitas, tetap dukung anak-anak untuk kegiatan yang positif. Dan oh iya, mungkin pesan kita atau pesan sesama pecinta mini GP agar biar bisa lebih berkembang, mulai dari anak-anak ini ya, karena anak-anak ini proses dari awal pembentukan karakter kita tanamkan atau kita semangati, kita ajarkan bahwa untuk berlomba itu yang penting adalah sportivitas, bukan tujuan utamanya menang ya. Tuh, kalau menang itu ya memang semua keinginan, tapi yang lebih utama adalah kita tanamkan diri sportivitas yang tinggi kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi nanti kalau sudah berkembang di balap yang lebih tinggi jenjangnya, jiwa sportivitas dari kecil sudah mereka miliki gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi selamat berlatih, selamat berjuang. Sampai ketemu di video selanjutnya.